Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saya akan baca judul dan kemudian kita langsung membaca mulai dari ayat 3 sampai ayat 11. Ucapan syukur 2-3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua kita pada kesempatan ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ucapan syukur. Nah, di situ di perikopnya di situ dituliskan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang mengucap syukur ini bukanlah merupakan hal yang mudah atau gampang. Seseorang bisa bersyukur tatkala segala kondisi dan keadaan baik semua berjalan lancar, pekerjaan lancar, keluarga rumah tangga aman, anak-anak studi lancar, dagangan lancar, usaha lancar. Mungkin banyak orang akan mensyukuri akan hal-hal itu. Ketika sukses bisa bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang ketika menghadapi situasi dan kondisi terbalik, katakanlah sakit, mengalami PHK, atau mengalami masalah yang berat. Adakah masih ada anak-anak Tuhan yang juga mau masih mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini ada 3 alasan yang berkaitan dengan ucapan syukur. Alasan yang pertama di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di situ tadi kita sudah baca ayat-ayat ini, di situ dikatakan begini: Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal pertama yang berkaitan dengan ucapan syukur adalah karena menerima penghiburan dari Sang Penghibur dalam segala penderitaan. Nah, saudara-saudaraku, alasan kenapa seseorang bisa bersyukur
atau alasan di mana nats ini menjelaskan bahwa Paulus dan juga Timotius, bahkan rekan-rekan pelayan yang lain, mereka bersyukur di tengah-tengah penderitaan karena adanya penghiburan dari Sang Penghibur. Dari mana? Di dalam ayat 3 di sana dikatakan, terpujilah Allah, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, saudara-saudaraku, melihat kepada sumber penghiburan itu bisa bermacam-macam. Sumber penghiburan bisa datangnya dari dunia, atau sumber penghiburan daripada iblis atau roh-roh jahat. Tetapi juga yang secara khusus penghiburan itu sumbernya daripada Tuhan. Tergantung setiap manusia di dunia ini. Dia mau memilih untuk mendapatkan penghiburan dari dunia atau dari iblis atau roh-roh jahat, ataukah dia mau menerima penghiburan daripada Sang Penghibur, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Paulus di situ mengatakan bahwa Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara-saudara, sangat indah sekali ketika seseorang dalam kondisi dan keadaan penderitaan. Dia harus ingat bahwa penghiburan yang sejati, penghiburan yang luar biasa, penghiburan yang dapat memberikan kekuatan spiritual, penghiburan yang memberikan kekuatan jiwani adalah sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 6, Lukas pasal 6 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, Lukas pasal 6 ayat 24 di sana dikatakan begini. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ya, tadi saya katakan tentang sumber penghiburan ini bisa dari dunia, dari harta dan kekayaan, atau dari iblis atau roh-roh jahat. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada banyak orang yang mendengarkan pengajarannya bahwa celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen atau orang percaya anak Tuhan, apakah tidak boleh kaya? Kaya boleh, tetapi kekayaan atau harta yang dimiliki oleh seorang anak Tuhan, jangan sampai itu menjadi sumber penghiburan. Itu yang salah. Tetapi kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen, mereka menyadari bahwa semua kekayaan harta benda itu dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Sehingga dia mengerti bahwa hanya sumber penghiburan adalah dari Sang Penghibur, yaitu dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus, yang bisa memberikan penghiburan sejati kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada kita semua. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Roma 15 ayat 4 dan 5, kita baca di sana. Roma 15 ayat 4 dan 5 di situ dikatakan begini. Roma 15 ayat 4 dan 5. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, jadi di sini Paulus juga memberikan suatu solusi kepada orang percaya anak-anak Tuhan, bahwa sumber penghiburan itu adalah dari Tuhan sendiri, dari Allah pencipta langit bumi itu sendiri, tetapi juga di dalam Roma 15 ayat 4 itu dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, yaitu berbicara tentang firman Allah, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ketika seseorang menghadapi penderitaan, menghadapi kesesakan, menghadapi kesulitan, sumber penghibur adalah Roh Kudus, adalah Tuhan itu sendiri. Dan bukan hanya itu saja, tetapi melalui firman Tuhan di situ dikatakan, dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Alkitab akan memberikan kita
penghiburan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan tatkala kita menghadapi masalah-masalah yang berat. Karena itu saudara, di dalam menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang berat, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau setia dan tekun membaca firman Tuhan. Karena di dalam membaca firman Tuhan di situ pasti ada suatu kekuatan yang kita peroleh. Ada suatu penghiburan yang kita peroleh. Ada suatu ketenangan yang kita dapatkan tatkala kita membaca dan merenungkan firman itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam pembacaan kita kembali ke 2 Korintus pasal yang pertama. Di dalam ayat 4 tadi kita baca, di sana dikatakan bahwa di dalam ayat 4 di sana dikatakan di situ Allah sumber segala penghiburan, ya. Ayat 3 bagian terakhir di situ dikatakan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kenapa? Paulus, Timotius, dan rekan-rekan pelayan pemberita Injil, mereka dalam penderitaan yang begitu luar biasa, tetapi mereka bisa kuat untuk menghibur jemaat yang ada di kota Korintus yang notabene menghadapi suatu persoalan serius di antara saudara-saudara seiman, di mana terjadi intimidasi baik itu dari luar maupun dari dalam jemaat Korintus sendiri. Bahwa Paulus dan Timotius menyadari betapa pentingnya penghiburan itu. Kenapa mereka bisa menghibur orang lain sementara mereka sendiri juga dalam masalah? Kenapa? Hal ini diakibatkan dalam ayat 4 di sana dikatakan bahwa mereka telah mendapat penghiburan dari Allah dalam segala penderitaan kami. Artinya Paulus dan semua rekan-rekan pelayan, mereka memiliki penderitaan, banyak penderitaan, banyak masalah, banyak kesukaran, banyak kesulitan yang mereka hadapi dalam pelayanan mereka. Tetapi mereka toh bisa kuat untuk bisa menghibur jemaat yang ada di kota Korintus. Rahasianya adalah karena mereka melekat kepada Sang Tuhan, Sang Penghibur, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Kepada Sang Penghibur, yaitulah Roh Kudus, yang dapat menghibur mereka di kala mereka susah, di kala mereka putus asa, di kala mereka tidak berdaya, di kala mereka merasa bahwa sudah tidak kuat untuk memikul beban yang mereka pikul saat mereka melayani Tuhan. Tetapi satu perkara, Paulus yakin, oleh karena penghiburan yang telah dia terima, dia mau menghibur juga orang lain yang ada di dalam penderitaan. Di dalam ayat 5 di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5 di sana dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Nah saudara, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Kristus menderita, Paulus, Timotius, dan rekan-rekan yang lain, mereka dikatakan bahwa mengalami bagian berlimpah-limpah di dalam penderitaan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi mereka mengalami masalah, penderitaan yang berlimpah-limpah, tetapi penghiburan yang berlimpah-limpah dicurahkan oleh Tuhan kepada Paulus dan rekan-rekan pelayan. Mereka kuat, mereka sanggup dan mampu untuk menghibur jemaat yang ada di kota Korintus. Kita akan baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 16 di sana dikatakan begini. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Tuhan mengaruniakan penghiburan abadi kepada Paulus dan rekan-rekan, kepada Bapak, Ibu, dan saudara dan saya, bahwa penghiburan yang sejati itu hanyalah dari Tuhan Yesus Kristus.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kondisi dan keadaan yang kita alami, kita harus memiliki keyakinan bahwa dalam keberadaan kita yang tidak berdaya itu, dalam posisi kita yang lemah, karena apa, kita manusia rapuh, tapi satu hal kita ingat, Roh Kudus yang adalah roh penghibur. Dia akan menguatkan, dia akan meneguhkan, dia akan mengokohkan, bahkan dia akan memberikan ketenangan di dalam kita menghadapi setiap persoalan. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, di situ dikatakan bahwa roh penghibur yaitulah Roh Kudus. Ia yang selalu menghibur, yang diam di dalam kita, dia akan menghibur kita. Dia akan menyertai kita di dalam kehidupan kita sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara, alasan yang berkaitan dengan ucapan syukur yang pertama tadi kita sudah belajar, dan alasan yang kedua adalah di dalam ayat, kita kembali ke 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, alasan yang kedua yang berkaitan dengan ucapan syukur dalam ayat 6 2 Korintus pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8 sana dikatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Luar biasa sekali. Hal kedua yang berkaitan dengan ucapan syukur yaitu karena menyadari bahwa kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Hal kedua yang berkaitan dengan ucapan syukur adalah karena menyadari bahwa mereka atau kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Kenapa Paulus menyadari bahwa mereka adalah sesama anggota tubuh Kristus? Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa Kristus yang adalah kepala dan semua orang percaya adalah anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Dan Kristus itu adalah kepala. Sangat luar biasa sekali di dalam ayat 6 ini, di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan sama seperti yang kami derita juga. Jadi penderitaan yang Paulus dan rekan-rekan alami, Paulus mau supaya mereka atau jemaat Korintus ini juga mengambil bagian di dalam penderitaan yang dialami, yang dirasakan oleh Paulus dan rekan-rekan. Artinya apa? Mereka saling peduli dan saling perhatikan. Adanya hubungan sebab akibat di dalam ayat yang ke-6 ini. Karena apa? Ketika mereka menderita, itu menjadi penghiburan bagi jemaat Korintus. Sehingga mereka beroleh kekuatan untuk sabar menderita. Artinya supaya jemaat Korintus melihat bahwa Paulus dan rekan-rekan yang menderita. Dan penderitaan itu menjadi teladan bagi mereka bahwa mereka menderita bukan oleh karena berbuat dosa. Mereka menderita bukan oleh karena mencuri. Mereka menderita bukan oleh karena mereka merampok. Mereka menderita bukan oleh karena melakukan tindakan yang melanggar moralitas. Tetapi mereka menderita karena memberitakan Injil. Karena melayani Tuhan. Dan Paulus hendak ingin memberitahu kepada jemaat Korintus. Supaya jemaat Korintus memandang penderitaan itu. Dan mereka juga mengambil bagian dalam penderitaan itu. Supaya ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka menjadi kuat. Karena teladan yang telah diajarkan oleh Paulus dan rekan-rekan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu penderitaan yang Paulus alami jauh lebih luar biasa daripada penderitaan yang kita alami.
Kalau dibandingkan dengan penderitaan kita mungkin belum ada apa-apanya. Di dalam ayat itu dikatakan, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Artinya, kalau satu menderita, yang lain juga turut menderita. Kalau Paulus menderita, jemaat Korintus menderita. Kalau jemaat Korintus menderita, Paulus juga merasa turut menderita. Itulah anggota itu adalah makna daripada sesama anggota tubuh Kristus. Kita baca di dalam 2 Korintus 11. Kita baca dulu dalam 2 Korintus pasal yang 11. 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Di sana dikatakan begini. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Sampai dengan ayat 31, di sana dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Berapa kali dalam bahaya maut? 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya dari kota, bahaya dari padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji, sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Paulus berani berkata bahwa Tuhan yang menjadi saksi. Tuhan tahu tentang semua penderitaan itu. Penderitaan Paulus luar biasa. Tetapi dalam kondisi itu, dia mau mengajarkan kepada jemaat-jemaat buah pelayanannya untuk ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya tidak tahu kondisi dan keberadaan saudara hari-hari ini. Mungkin saudara menderita oleh karena kelalaian saudara. Mungkin Bapak Ibu saudara menderita oleh karena kesalahan saudara. Mungkin saudara menderita oleh karena saudara mengambil keputusan yang salah. Mungkin saudara menderita oleh karena hawa nafsu saudara. Mungkin saudara menderita oleh karena teror intimidasi yang datang menerpa saudara. Dan saudara tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan sehingga saudara mengambil langkah yang salah dalam menghadapi persoalan itu. Tetapi ingat saudara-saudaraku, bahwa setiap penderitaan yang kita alami adalah akibat bisa dari perbuatan kita. Atau seperti Paulus, perbuatan mereka dalam memberitakan Injil dan akibatnya mereka menderita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang menderita sakit oleh karena dia golojo, rakus makan. Dia sudah tahu kolesterolnya tinggi tapi dia makan yang mengandung kolesterol. Akhirnya dia stroke, dia menderita bertahun-tahun. Kenapa? Karena kurang berhikmat. Ada begitu banyak orang sakit oleh karena tidak memanage kehidupannya dengan baik. Tidak merawat kesehatannya dengan baik. Kenapa? Karena tidak berhikmat. Tapi saudaraku, Paulus menderita bukan oleh karena kelalaiannya. Tapi Paulus menderita oleh karena kerajaan Allah. Oleh karena Injil. Dan karena itu, hari ini, saya tidak tahu tentang keberadaan Bapak Ibu Saudara yang saya. Saya tahu tentang keberadaan saya. Bapak Ibu Saudara tahu tentang keberadaan saudara. Tuhan yang adalah saksi. Jikalau saudara menderita oleh karena kelalaian saudara, saudara minta ampun sama Tuhan. Dia yang akan hadir untuk memberi saudara jalan keluar, sehingga saudara cakap untuk menanggung persoalan itu. Tapi ketika kita melayani Tuhan dan kita menderita, firman Tuhan katakan itu adalah anugerah Allah. Itu adalah kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Dan kita bangga kalau kita melayani Tuhan dan kita menderita. Itu sesuatu yang luar biasa, yang terhormat, yang dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam konteks ini, dalam Kisah Para Rasul, di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 8, di sana kita baca sebentar. Di dalam Roma pasal 12, Roma pasal 12, ada yang temukan? Tolong bacakan. Roma pasal 12, ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-8.
Jessica, tolong baca. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, luar biasa sekali, di situ sangat jelas. Tadi kita sudah baca bahwa sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, ya. Jadi Kristus adalah kepala dan kita ini anggota tubuh. Jadi tidak mungkin katakanlah saya menjadi mulut. Kemudian Bapak Ibu Saudara katakanlah menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi badan, menjadi leher, menjadi dada, menjadi tulang punggung, menjadi tulang rusuk. Kita punya bagian yang berbeda-beda dan punya peranan yang berbeda-beda. Tetapi tatkala satu anggota tubuh itu sakit, maka seharusnya semua anggota itu turut merasakan sakit. Nah, ini yang perlu. Paulus hendak mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Korintus untuk memiliki pemahaman bahwa keutamaan Kristus itu yang terutama. Mereka tidak boleh membeda-bedakan bahwa mereka ada di antara mereka ada yang berkata aku dari golongan Paulus, ada yang berkata aku dari golongan Kepas, ada yang berkata aku dari golongan Apolos, ada yang berkata aku dari golongan Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengutus Timotius untuk hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang keutamaan Kristus. Supaya apa? Kristus yang adalah kepala dan semua anggota tubuh, semua orang percaya itu saling peduli satu dengan yang lain. Jangan sampai orang mencap kita dan berkata, orang itu sudah jatuh malah ketimpa tangga lagi. Orang itu sudah menderita malah ditambah penderitaannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hendaknya kita ingat bahwa kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Satu anggota sakit, maka kita yang lain juga turut merasakan sakit. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi masalah, ada seorang yang telepon dan berkata, saya prihatin dengan persoalan yang Pak Arnold hadapi. Karena sesama anggota tubuh Kristus, saya juga mengambil bahagian di dalam penderitaan itu karena kita sama-sama anggota tubuh Kristus. Mereka memikirkan tentang penderitaan yang saya dan keluarga alami. Nah, itulah anggota tubuh Kristus. Sehingga mereka juga dalam penderitaan kami juga menghibur dan menguatkan mereka. Oleh karena itu saudara, jikalau saudara percaya kepada Tuhan, kalau saudara hamba Tuhan, saudara anak Tuhan, setiap kita, mari saling peduli satu dengan yang lain. Jangan sampai seseorang sudah menderita, saudara tambahkan penderitaan lagi kepadanya. Itu bukan anak Tuhan, itu bukan sesama anggota tubuh Kristus, tetapi menyamakan dirinya dari golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan kesadaran kita bahwa kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Jikalau salah satu anggota sakit, maka semua yang lain turut merasakan sakitnya itu. Saya tidak tahu tentang keberadaan saudara. Apakah hari-hari ini ada di antara rekan saudara yang menderita, kemudian saudara mengambil bahagian di dalamnya dan mendoakannya, atau saudara cuek bebek? Mungkin ada seseorang menghadapi masalah dan saudara tidak mau tahu, saudara cuek, saudara tidak mau tahu tentang keberadaan mereka. Tapi firman Tuhan ingatkan, jikalau Paulus begitu prihatin terhadap jemaat Korintus, karena dia menyadari betapa pentingnya sesama anggota tubuh Kristus. Karena itu, pada kesempatan yang indah ini, mari kita evaluasi kehidupan kita sama-sama untuk lebih dan lebih lagi dalam kesetiaan kita melakukan firman Tuhan dari hari ke hari.